ingat atau enggak, waktu itu kita dihukum untuk ini ya, untuk menggambar pantat sapi di papan tulis ya. Ya cuman ya kalau dibilang bakat mungkin ada ya. Itu saya tahu dari apa ya, dari waktu suruh gambar pantat sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tarlan Mustima ya, tutorial tentang belajar menggambar. Nah, di video kali ini saya tidak akan membawakan tutorial, tapi saya ingin cerita. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang udah dukung channel ini, yang udah subscribe channel ini. Sampai hari ini channel saya udah mencapai angka 600 ke atas ya. Ya mudah-mudahan terus berkembang, dan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe di channel ini ya, dengan tujuan nanti kalau sudah ada menjadi berkembang jadi channel yang besar akan memberi banyak manfaat untuk saudara-saudara kita, adik-adik kita, bahkan kita sendiri untuk belajar menggambar bersama gitu ya. Saya untuk kali ini saya ingin cerita tentang perjalanan saya mengenai menggambar ya, dari awal sebelum saya bisa gambar sampai sekarang. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini juga saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Lamto, guru SMP Negeri 2 Karangrayung yang waktu era tahun 90-an itu mengajar sebagai guru seni rupa ya. Karena beliau adalah guru saya yang gimana teman, saya malu juga untuk menceritakannya, tapi ya saya ingin menceritakannya di sini. Waktu itu saya termasuk salah satu murid yang apa ya, yang mungkin dibilang ada bakat, tapi gimana ya, kurang disiplin dalam belajar ya teman. Mungkin diantara teman-teman sekolah saya semua dulu itu ada cerita gini. Waktu itu saya nggak bawa buku gambar pas pelajaran Pak Kamto ya, pas pelajaran seni rupa ada pelajaran gambar, tapi saya nggak bawa buku gambar, saya kelupaan. Waktu acara pelajaran dimulai, teman sebangku saya itu saja beli buku gambar. Nah ternyata nggak cuma saya yang nggak punya buku gambar, tapi ada 6 orang ya. Akhirnya terpaksa buku gambar itu disobek selembar-selembar dibagi ya. Emang kasihan juga nih teman saya itu, teman saya namanya Srianto, dia anak ini ya, Wonarjo, masih saudaranya Pak Turhaji ya, guru juga di SMP Negeri 2 Karangrayung. Waktu itu dia mengajar di Keterampilan. Lanjut ke cerita. Pak waktu itu karena saya gambar pakai kertas lembar, padahal aturan itu harus pakai buku gambar. Nah, di antara teman-teman saya yang 6 orang itu yang nggak punya buku gambar itu, termasuk Rianto yang punya buku gambar itu kan karena disobek ya, jadi selembar juga, itu dihukum. Entah Pak Kamtonya masih ingat atau enggak, waktu itu kita dihukum untuk menggambar pantat sapi di papan tulis ya. Nah, tapi alhamdulillah saya bisa gitu. Yang nggak bisa, yang lain itu disuruh berdiri satu kaki.
tapi saya enggak, saya dibebaskan untuk duduk di bangku gitu. Tapi karena ada rasa solidar sama teman ya, apalagi itu yang ngasih buku saya, masa dukung saya enggak ada, saya ikut-ikutan berdiri di depan. Waktu ditanya ya, kalau saya disuruh duduk, teman-teman harus duduk. Akhirnya hukuman selesai, kita duduk semua. Itu kisah saya bersama para setelah ini ya, sampai tamat sekolah SMP pun saya masih belum bisa gambar ya, cuman ya kalau dibilang bakat mungkin ada ya, itu saya tahu dari apa ya, dari waktu suruh gambar pantat sapi bisa itu. Nah, terus saya kerja di Jakarta, kerja di percetakan. Terus selama di percetakan itu saya nggak ada tertarik sama sekali untuk menggambar. Dari tahun 95 sampai 98 itu saya masih belum ada tertarik untuk gambar. Terus waktu aku ini ya, waktu terjadi apa itu ya, keributan kerusuhan tahun 98 itu pekerjaan saya hilang dan saya pulang ke rumah. Saya ikut bantu orang tua tani. Selepas itu tahun 2001 ya, tahun 2001 aku kembali ke Jakarta lagi dan saya berdagang roti saya tinggal di Pulau Gadung gitu ya, di Pulau Gadung, di Pulau di mana, Kayu Mas ya, saya tinggal di Kayu Mas Raya. Di sana saya dagang roti bakar ya, tepatnya burger. Saya dagang burger keliling selama beberapa tahun ya, sampai 2003 ya. Itu saya nggak betah di sana, terus saya ini ya, memutuskan untuk tinggalin itu ya, pekerjaan itu, dan aku ikut dagang sama teman-teman itu ya, teman-teman sama-sama pedagang. Itu saya tinggal di daerah Mangga Besar. Di Mangga Besar itu saya seperti nostalgia waktu tahun 95, waktu awal saya kerja di Jakarta percetakan, saya tinggal di Mangga Besar juga, di dekat rumah sakit Husada, tepatnya di jalan Diwara Gang 5. Nah, ketika saya dagang, saya tinggal di Tangki di sebelah belakangnya Lokasari. Mungkin teman-teman ada yang tahu lah di sana. Setelah ini ya, tinggal di Lokasari itu, karena saya dagang, saya sering keluar, saya sering apa itu ya, menghabiskan waktu terutama di daerah Kota Tua. Terus saya sering main ke Glodok. Nah, pada akhirnya di Glodok itulah saya sering lihat pelukis-pelukis jalanan di sana yang lagi mangkal ya, di emperan toko ya, mungkin sampai sekarang masih ada. Di video saya juga pernah saya singgung bahwa saya belajar secara otodidak dengan pelukis jalanan di Glodok. Nah, dari situ saya mulai tertarik untuk belajar gambar, dan itu pun seperti yang pernah saya ceritakan di video saya sebelumnya itu, bahwa saya belajar secara otodidak. Saya cuma memperhatikan mereka menggambar dari satu pelukis lain dengan gaya yang berbeda-beda, mungkin dari coretannya berbeda, sampai saya bisa menggambar, dan hasilnya itu saya kembalikan ke mereka. Saya misalkan lihat si pelukis ini Fauzan, saya gambarnya saya ingat namanya Fauzan, saya belajar Fauzan, dia melukis, saya lihatin, terus saya di rumah melukis. Begitu saja di hasilnya saya kasih tahu mereka, ini kurang apa, nanti dikasih unjuk mereka, kita perbaiki. Lain hari saya melukis dengan orang lain, Pak Andi, dan saya bawa ke Pak Andi lagi untuk dikoreksi. Begitu terusnya sampai beberapa pelukis yang ngajarin saya. Nah, terus pada akhirnya saya begitu bisa melukis konten. Saya tahun 2010 saya meninggalkan Jakarta, saya pulang kampung dan saya mulai kerja di proyek. Dalam hal itu saya udah bisa lukisan. Saya sering meninggalkan lukisan saya di bedeng tempat tidurnya pekerja. Kan biasanya dari triplek ya, dinding triplek itu saya gambarin saya ini sebelum saya meninggalkan proyek. Itu setiap bedeng yang saya tempati itu pasti ada gambar, ada lukisan saya, dan ada ini ya, ada tulisan
gerobokan protetik itu pasti dimanapun saya kerja. Sampai pada akhirnya teman saya ada seseorang yang sebenarnya teman saya juga, itu membuat status di Facebook, di foto itu di belakangnya itu ada lukisan yang pernah saya buat. Berarti teman saya itu kerja di tempat yang kerjaan yang pernah saya kerjain terus saya tinggalkan, itu teman saya kerja di situ. Terus suatu hari waktu tahun 2019 ya, saya mulai tertarik untuk belajar YouTube itu dari saya nonton channelnya Deddy Komposer. Deddy Komposer mengatakan di YouTube itu bahwa jangan mau jadi YouTuber karena berat. Di situ saya merasa tertantang dan saya mulai membuka channel pertama saya tahun 2019 itu adalah Tarurang Channel. Nah, nama Tarurang Channel itu berasal dari nama Tarlan Channel. Kenapa jadi Tarurang Channel? Itu karena gini, saya punya teman dia keturunan orang Jepang ya, ibunya orang Malang, bapaknya orang Jepang, orang Matsuyama. Nah, dia teman saya itu, saya minta saran ke dia, saya mau buka channel YouTube, terus enaknya dikasih nama apa? Dia bilang kasih namamu aja, kasih nama aku. Begitu aku bikin nama, kasih nama Tarlan, begitu aku coba tes di kotak pencarian, nama Tarlan banyak sekali yang keluar. Kalau saya menggunakan nama Tarlan, saya pemula, nanti orang kalau saya kasih tahu nama channel ini, itu dia nyari channel itu. Akhirnya teman saya bilang, yaudah di bahasa Jepang aja, nama Tarurang Channel itu di Jepangnya itu Tarurang Channel ya, itu saya pakai sampai saya mendapatkan subscribe yang lumayan banyak. Sampai sekarang masih ada, dan subscribe-nya itu banyak hilang karena channel saya itu udah lama nggak kurus, jadi subscribe-nya banyak yang hilang. Nah, setelah itu saya membuat channel lagi dengan nama Tarang Maya. Setelah berjalan sampai kurang lebih 6 bulan, itu ya 5 bulanan lah, itu sampai hari ini bisa mencapai subscribers 400-an. Untuk itu saya berterima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Mudah-mudahan channel saya itu bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita mari kita belajar bersama-sama untuk menggambar, dan sampai di sini dulu video saya. Nanti di lain hari kita lanjut lagi dengan tutorial yang lebih menarik tentunya, yang lebih bisa dipahami dan untuk belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.